Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Alhamdulillah akhirnya bisa bikin video lagi ya buat emak-emak. Kemarin barangkali ada yang nyariin saya deh GRD. Siapa juga yang nyariin ya. Tapi barangkali ada yang notice kok kemarin hari Senin saya nggak upload video. Itu karena ya saya lagi break dulu ya mak. Aduh otak tuh pusing banget gitu ya. Penuh sama pikiran-pikiran nggak tahu apa gitu di dalam. Pokoknya penuh banget dan badan tuh capek banget ya. Jadi saya kalau maksain bikin video takutnya nggak enak ditonton. Jadi ya udah saya break dulu untuk bisa upload hari ini lagi. Dan alhamdulillah juga sekarang udah bisa food prep lagi ya mak. Karena kemarin-kemarin itu saya hanya mengandalkan sisa daging kurban yang ada di rumah aja. Dan juga sisa stok di kulkas. Tapi saya juga sempat beberapa kali nitip paksu untuk beli ayam ke depan. Tapi ya belinya ala kadarnya aja karena saya belum ada tenaga untuk food prep lagi. Dan seperti biasa nih saya selalu belanja melalui WhatsApp dari tukang sayur ya mak. Jadi tinggal diantar ke rumah. Ini saya beli ayam-ayam banyak juga. Ada daging dada, terus ada daging paha pentung. Kemudian saya juga pesen dada file untuk ya nggak tahu lah nanti gimana saya mau masak ya. Terus ada juga ati ampela. Ya pokoknya gini-gini aja ya mak. Tapi saya nggak lagi kepengen untuk pesen ikan nih karena bakalan lama ngebersihinnya. Pengennya ikan nila tapi ikan lima deh tuh. Ikan nila bakalan lama banget buat ngebersihin, kayaknya nggak cukup waktunya. Dan sekarang juga saya food prepnya ini juga sekalian mau jaga warung ya. Ayam-ayam sudah saya masukin kulkas barusan dan sekarang saya mau nyiapin sayuran-sayurannya untuk masuk ke dalam wadah-wadah kontainer seperti ini. Terus karena saya ini kangen sama sayuran-sayuran yang hijau, pokoknya kemarin kan kebanyakannya wortel, sayur sop gitu ya mak. Jadi sekarang saya nyetok yang cukup banyak juga lah ya sayuran hijaunya. Ada sawi, terus ada cesim, nanti ada bayam juga, ada kangkung, terus ada toge. Jadi saya juga kadang rindu sama sayuran-sayuran seperti ini. Kalau misalnya sayur sop gitu kan beda ya mak. Ya kadang kita kan memang harus tiap hari kebutuhan konsumsi sayurnya itu ya seimbang ya sayuran hijau ataupun sayuran yang berwarna. Ya kira-kira kecintaan saya sama sayur itu kayak misalnya saya makan mie tanpa sayur ataupun mak-mak yang suka makan pedas itu kayak makan nasi nggak ada sambelnya. Nah seperti itu ya mak kecintaan saya sama sayur. Nah jadi seperti ini sayur-sayurannya tuh kan ya ijo semua. Terus saya juga tadi beli tempe, beli sereh, beli salam, beli daun jeruk juga. Tapi kok saya pikir-pikir ini belum selesai semua ya mak. Karena saya ini sekarang juga mau jaga warung. Jadi kayaknya saya harus food prepnya pindah keluar dulu. Nah jadi karena warungnya tuh udah buka, karena ya jam 9 ya mak, bismillah aja kan saya mau usahakan selalu tepat waktu apa-apa gitu ya. Jadi karena udah buka nggak enak kalau misalnya mana orangnya, meskipun yang belinya kagak ada misalnya gitu. Tapi tetap aja kalau udah buka warung itu harus bertanggung jawab ya, harus dijagain, apalagi kalau banyak kucing dan lain-lain. Nah karena udah dibuka jadi ya mau nggak mau nih saya multifungsi dulu di sini ya sambil jaga warung sambil menyelesaikan food prep yang belum selesai. Lagian capek-capek aja sih buat apa gitu ya, daun salam dipetik-petikin satu-satu, dimasukin ke kotak, dimasukin ke kulkas, tinggal aja masukin brek ke kulkas gitu ya. Oh sekarang nggak bisa ya mak. Zaman dulu itu mah ya, itu lagu lama. Sekarang mah udah harus stabil melakukan hal seperti ini karena akan berdampak terhadap kestabilan uang belanja. Jadi ya begitulah, ini salah satu usaha kecil yang bisa kita lakukan supaya uang belanja kita tetap stabil. Apapun bentuknya yang namanya mempertahankan itu udah pasti sulit ya mak. Nah kalau mempertahankan sesuatu yang udah kita lakukan setiap hari dan cenderung monoton itu berat. Apalagi kalau misalnya kita punya hasrat belanja yang terus menerus.
Dan biasanya ini adalah hal pertama yang bikin kita susah untuk mempertahankan prinsip budget rumah tangga kita sendiri. Belanja, belanja, dan belanja. Apalagi kalau kita nemu barang baru atau ada tren baru atau juga online shop yang lagi kasih promo dan diskon. Ini bisa membuat hasrat belanja kita ini semakin besar atau bahkan tidak terkendali. Selain karena hobi belanja, pada kenyataannya yang namanya gaya hidup dan gengsi ini yang berlebihan bisa juga berdampak pada pengeluaran kita yang tidak sedikit. Dan kalau kita ikutan terus-menerus ke dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi finansial kita, lama-lama keuangan kita juga punya potensi hancur karena hutang dan sulit mengatur hanya karena gengsi tersebut. Saya suka lihat-lihat di medsos atau misalnya ya di YouTube channel sendiri gitu ya Mak. Kadang masih ada juga orang yang belum tahu atau masih menebak berapa total pengeluaran mereka untuk waktu 1 bulan. Nah kalau terus terjadi seperti ini, tidak tahu berapa pengeluarannya pasti nanti akan berdampak terhadap ketidakstabilan keuangan pribadi kita ya. Bingung cara menghitungnya itu udah pasti karena ini bukan perkara 1 atau 2 menit ya, tapi harus dicatat dengan sangat teliti mulai dari sekecil apapun bentuk pengeluaran uangnya. Kalau perlu catat semua mulai dari jumlah anggota keluarga yang punya kebutuhan masing-masing mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki alias kebutuhan primer, lalu nanti menyusul kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier kalau ada. Alhamdulillah nih semuanya udah masuk kulkas ya Ma. Aduh maafkan itu bunga esnya belum saya bersihkan ya karena belum sempat. Terus ini juga tadi ayam-ayaman udah masuk semua dan di sini ada berbagi tempat, ada chicken nugget, ada juga bakso, ada cireng, pokoknya yang nggak kebagian tempatnya di situ dulu ya. Terus semuanya ini juga udah masuk pertempean, pertahuan. Terus ada juga percabean. Aduh nih cabe juga harganya yang domba nih udah naik lagi ya Mak. Saya beli 2 ons tuh dikasih seprapat dikasih 20.000 ya. Terus ada apa tuh namanya tadi saya juga beli cengkeh ijo. Kalau cengkeh ijo tuh lebih murah. Saya beli 10.000 aja. Nah, ini daun-daunan ternyata daun jeruk di sini di bawah ini awet ya Mak. Saya rekomen banget. Tapi harus disimpan di dalam plastik ataupun yang wadah kedap gitu ya. Tapi ini awet banget. Dan inilah sisa penampakannya di pintu kulkas. Mohon maaf kalau berantakan ya. Hampir 2 jam saya food prep nyelesain semuanya. Ya izinkan saya lah ya Mak untuk ngemil sedikit nih. Aduh tadi sarapan jam 6 tuh kayaknya numpang lewat doang nih. Sekarang udah lapar lagi ya. Ya gitulah, kebutuhan ngemil itu juga termasuk kebutuhan utama ya sebagai manusia yang memamah biak. Jadi ya begini aja lah kalau cemilan ya, apa adanya. Adanya roti ya roti, tapi saya lagi kepengen yang manis-manis. Jadi ini rotinya isi selai kacang pakai susu. Besok paginya seperti biasa saya rutinitasnya ya gitu, bikin sarapan, bikin makan siang, juga bekal untuk dibawa paksu sama anak ke sekolah, juga untuk saya makan siang. Jadi pada saat kalau saya jaga warung, menu makan siangnya udah ada, udah tinggal makan aja, praktis ya. Kalau cukup sampai malam, alhamdulillah. Kalau nggak cukup ya nanti tinggal malam ngapain gitu ya, mau ceplok telur kek, atau mau bikin dadar atau goreng tahu dan lain-lain. Mulai dari anak saya TK sampai sekarang SMP, alhamdulillah rutinitas bikin bekal setiap hari selalu saya lakukan ya Mak. Karena paksu juga sampai sore dan sekarang anak saya juga selalu sampai sore pulangnya. Jadi bekal snack 2 kali dan makan siang itu alhamdulillah masih rutin saya lakukan. Jadi kebayang ya betapa monoton dan membosankan rutinitas itu, apalagi di dapur yang ketemu lagi sama panci, ketemu lagi sama cucian piring. Tapi dibawa enjoy aja ya Mak, demi kestabilan ekonomi rumah tangga kita masing-masing. Dan pastinya juga demi kesehatan sekeluarga. Saking keenakan ngalor ngidul ngomong, saya sampai lupa masih ada yang mau saya sampein ya Mak.
Jadi tadi setelah tahu ya kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya apa aja. Nah setelah mencatat itu biasanya kita udah mulai semangat nih menulis apapun tanpa ragu. Tapi kalau kita udah mulai mencatat jumlah uang atau harganya berapa, nah ini yang kadang-kadang kita suka kurang-kurangi gitu ya. Jangan sampai di catatan itu dikurangi tapi pada kenyataannya jumlah uang malah melebihi catatan. Jadi usahakan mencatat juga, kita harus jujur apa adanya ya Mak. Insya Allah kalau kita udah punya catatan atau panduan seperti ini dan sudah mengetahui semua jumlah pemasukan, mengatur budget berapapun tidak akan sulit ya. Jika besar pasak daripada tiang, ya hanya 3 hal yang bisa kita lakukan: berhemat, menambah penghasilan, atau melakukan keduanya, menambah penghasilan sambil tetap hidup hemat. Kalau kita sudah punya catatan anggaran per bulannya yang sudah kita buat sendiri tadi ya, ini akan memudahkan kita untuk melacak pengeluaran. Karena kalau kita tidak bisa melacak pengeluaran, ini akan beresiko mengeluarkan uang berlebihan dan khawatir menggunakan anggaran habis sebelum waktunya. Dan pada akhirnya bisa menggiring pada resiko yang lebih besar seperti meminjam uang atau berhutang. Intinya kalau kita nggak tahu jumlah uang yang sudah dikeluarkan, ya harus bersiap-siap untuk menghadapi resiko kerugian yang jauh lebih besar. Dan alangkah baiknya jika kita selalu menghitung total pengeluaran selama 1 bulan. Mengingat di tiap bulan barangkali ada kebutuhan yang berbeda di bulan sebelumnya. Besar atau kecil jumlah uang ataupun jumlah gaji, usahakan kita sisihkan untuk tabungan. Bisa untuk tabungan dana darurat, dana pendidikan, ataupun dana pensiun. Nah, sisihkan pada saat awal kita menerima gaji ya Mak, bukan dari uang sisa gaji, agar jumlahnya tetap konsisten. Tapi kalaupun misalnya ada sisa gaji, ya mangga aja itu mah, bisa dipakai untuk apa aja ya, bisa untuk kebutuhan berikutnya ataupun ditabung. Jadi tetap semangat dan semoga kita bisa mengelola budget dengan baik ya Mak, amin. Bekal makan siang yang ala kadarnya ini udah jadi ya. Alhamdulillah udah bisa dibawa Paksu dan anak ke sekolah. Sepertinya sampai sini dulu video saya kali ini ya. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye Mak.